Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak jelas ya? Oke, kemarin gimana nih? Udah pada UTS belum? Sudah, Pak. Udah ya. Tapi hasilnya belum dikirim ke Bapak. Insya Allah ya, mudah-mudahan Bapak kasih yang terbaik aja deh buat barengan kalian. ya Pak ya. Dana nggak punya HP Pak. Siapa yang nggak punya HP? Dana Pak dari Oke, nggak apa-apa lah. Apapun kondisinya, mudah-mudahan Allah nanti ngebantu ya. Yang penting, Pak. yang penting kita memang niatnya untuk kebaikan. Insya Allah kebaikannya akan benar-benar ada. Kita lanjut aja. Kalau waktu itu kita bagi sesi untuk materi di pertemuan pertama sampai ke UTS kita masih ya teknik-teknik syuting ya. Tapi kalau nanti kita lebih perdalam lagi untuk editingnya gitu. Dan harapannya sih kita nanti ada 2 alat yang kita pakai, yaitu berbasis desktop atau berbasis laptop. Dan yang kedua nanti kita juga belajar berbasis phone gitu ya. Jadi ada 2 aplikasi yang nanti bisa dipakai oleh kawan-kawan semuanya sehingga bisa lebih aplikatif lah ilmunya gitu, lebih penerapan. Bapak langsung share screen aja. Oke. Udah tampil? Screen dari monitor Bapak udah Belum, kelihatan masih ya? belum. Udah, Pak. Nah, dah, yuk kita mulai. Ini bukan the program. Nah, kita gunain aplikasinya Filmora ya. Filmora 9. Ini enak sih untuk instalasinya dan proses untuk editing segala macam kayaknya enak dan ringan. Yang simpelnya banyak filter maupun tambahan-tambahan dari Filmora yang bisa kita pakai nantinya. Kawan-kawan nanti bisa download aja di link yang Bapak siapin ya. Ini Bapak kasih di chat, nanti tinggal di copy aja. Nah, itu bisa di copy paste nanti masuk ke Google Chrome boleh, atau ke Google atau ke aplikasi browser. Tapi ini yang untuk laptop atau untuk komputer, untuk desktop. Nanti ada lagi aplikasi yang lain untuk ke HP gitu ya. Paling kita kalau pertemuan online baru kayak model pengenalan dulu deh. Untuk teknis atau pendampingan pelatihannya kita sempetin kapan nanti ketemu. Mudah-mudahan lab kita ready. Jadi kita bisa langsung aplikasinya langsung kita pelajari bareng-bareng dan Bapak langsung bisa pantau. Di mana kesusahannya, di mana yang belum ngertinya itu gampang. Cuman kalau masih online agaknya masih baru pengenalan. Nah, ini tampilan utamanya ya. Jadi ketika kalian nanti sudah berhasil install, di sini langsung ada get start. Artinya kita mulai. Itu ada new project dan open project ya. Kita mau mulai dari awal aja dulu. Kita bisa pilih yang new project. Nah, basis dari aplikasi Filmora ini itu hampir semua itu sama. Yang paling penting itu bagian ini adalah bagian timeline. Timeline itu kalau kita ngedit video, dia pasti berbasis waktu. Sehingga yang paling penting kita masukin adalah di timeline-nya ini. Kita langsung aja coba import. Coba videonya dulu ya. Import. Nah, udah masuk videonya. Kemudian, ini bisa diingat-ingat ya. 3 catatan utama editing video. Yang pertama, file atau videonya itu memang kualitasnya bagus atau sesuai dengan aplikasi ini.
Jadi kalau video-videonya memang ada yang tidak kompatibel atau tidak sesuai, dia biasanya ditolak oleh aplikasinya gitu. Tapi kalau untuk Filmora, format dari videonya rata-rata bisa, kayak AVI bisa, MP4 bisa, dan yang lainnya juga bisa. Yang kedua, kita itu hanya potong, sambung. Nanti nyambungnya bisa pakai transisi segala macam. Yang ketiga, tambahin atribut atau musik atau background atau tulisan segala macam. Jadi 3 kunci itu aja. Kualitas videonya memang sesuai dengan aplikasinya atau bagus. Yang kedua, kita bisa belajar motong, sambung gitu ya. Yang ketiga, tinggal nambahin atributnya. Atribut itu bisa efek dari overlay-nya. Overlay itu nanti kita coba pelajarin juga. Kemudian dari kayak model filternya, segala macam itu bisa ditambah-tambahin. Nah, kita coba aja langsung. Sebenarnya enaknya memang langsung bisa praktek ya. Pertama kita drag dulu. Setelah dari media tadi kita import, kita drag, kita masukin ke bagian video. Di sini ada pertanyaan. Resolusi di frame ini apakah mau diedit lagi, mau menyesuaikan, ataukah langsung match to media. Jadi videonya itu langsung bisa bingkai videonya langsung menyesuaikan dengan aplikasinya. Jadi kayaknya lebih baik kita klik aja match to media. Jadi langsung sesuai gitu ya. Nah, basisnya seperti ini. Ini kalau ini video aslinya seperti ini misalnya ya. Kita coba nanti cara motongnya, cara nambahinnya, cara ngedit ini segala macam itu bisa di. Oke. Contoh videonya seperti ini. Sekarang tahap pertama nih. Yang penting kalau kalian ngedit video itu harus bisa motongnya dulu. Motongnya atau bahasanya ngebuang file yang kita nggak inginkan dan diganti dengan yang lain gitu kan. Di sini ada penunjuk ya. Namanya ini garis pandu timeline ya. Garis pandu timeline ini kita bisa geser aja. Sampai di bagian mana yang ingin dibuang. Misalnya di bagian ini. Teksnya mau kita ganti misalnya ya. Kita mau ganti. Tinggal di sini ada icon gunting. Ini tinggal kita klik icon gunting. Kemudian secara otomatis nanti frame-nya filenya akan dibagi 2 seperti ini ya. Ini kita tinggal hapus. Yang nggak kita mau. Kemudian bagian ini tinggal kita klik kanan, kemudian replay delete atau shift delete. Artinya nanti dia langsung bisa mepet ke ujung seperti ini. Ini yang pertama kali, yaitu memotong video. Setelah itu, misalnya kita mau tambahin lagi teks. Kalau di Filmora ini asik banget nambahin teksnya. Udah ada animasinya, udah ada template-nya, jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit dari munculnya teks, segala macam itu udah ada. Nah, kita bisa lihat aja di title ini. Di title, di sini banyak banget efeknya tuh. Coba kita pakai yang, nah coba pakai yang ini aja. Nah, kalau kita bisa klik, kita masuk ke title. Kalau media tadi untuk masukin file, audio nanti buat ngedit video, audionya, kemudian title untuk masukin teks. Kebetulan kita mau ada teks pembukaan ya. Kita tinggal klik aja bagian title dan pilih misalnya yang mana kalian mau. Kita preview dulu seperti apa. Nah, ternyata tampilan seperti ini. Kita tinggal add aja. Di sini ada tanda plus. Di tengah-tengah bagian titelnya tinggal kita plus. Ini kita geser. Biar nggak tabrakan, kita teks videonya kita geser dikit. Kemudian tinggal ngedit isi teksnya. Caranya tinggal klik 2 kali bagian timeline yang title. Itu muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita ganti aja misalnya your jadi Jasuke misalnya. Kapital semua bagus. Oke, hasilnya kayak gini ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, ya. Di sini title masih ada, berarti kita tinggal pause dulu. Kemudian kita klik lagi. Kita play, kita pause, bagian title tinggal kita klik 2 kali. Misalnya Jasuke Berkah, kayak gini ya.
Tinggal kita klik OK lagi. Ada teks yang lagi. Di sini misalnya kita mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya harga di sini lah ya. Oh, ternyata terlalu besar. Narik dari teksnya itu jangan dari pojok-pojok seperti itu, tapi dari sudut ya. Kalau dari tengah-tengah biasanya nanti dia gepeng. Jangan dari sini, tapi bagusnya dari sudut. Gitu. Kalau sudah hasilnya seperti ini. Gitu ya. Gampang banget kalau di Filmora ya. Jadi tinggal kita mau masukin titel, udah ada template titelnya. Kita nggak bingung-bingung mau buat ke desain segala macamnya. Terus kalau misalnya kalian ada orang itu buat ngelihat dengerin video tapi kaget perpindahan antar slide-nya. Contohnya seperti ini. Nah ya, itu kalau kita lihat di bagian grafiknya, itu dia langsung posisi grafiknya tinggi gitu ya. Jadi alangkah bagusnya kalau di video ketika ada frame pertama mau pindah ke frame yang kedua itu dibuat dulu fin it atau bahasanya suaranya tidak langsung ngaget. Caranya gampang, tinggal klik kanan ya, klik kanan di bagian videonya, kemudian sini ada adjust audio. Adjust audio tinggal fin-nya kita mau dibuat berapa second gitu ya. Misalnya kita buat aja sampai di sini nih ya. Kira-kira sampai 10 detikan lah, 10 second lah. Kita klik OK misalnya. Nah, nanti begitu pas, nanti bedanya begini. Sini kalau kalian lihat ada. Nah, jadi perbedaannya suaranya tidak langsung kaget, tapi dari kecil dulu, dari kecil. Dari kecil kemudian langsung ngerasin suaranya. Atau Pak, saya nggak mau ada musik yang ini. Kalian kan biasa ngerekam ngambil di luar ruangan atau segala macam yang ada noise lah, suara-suara yang nggak mau kita inginin. Itu videonya tinggal kita pisah aja, audio dengan videonya. Kalau kemarin kita belajar tentang video adalah gambar dan suara yang direkam secara bersamaan. Itu bisa dipisah. Jadi misalnya gini, klik kanan, detect audio. Nah, nanti secara otomatis dia akan bisa seperti ini. Bisa kita delete. Kalau kita delete, suara yang aslinya itu udah nggak ada lagi. Kita tinggal masukin suara baru, segala macam tinggal. Di sini ada yang namanya audio. Di sini ada yang bisa di-download ya, di-download dari dari Filmora-nya udah disediain. Tapi kalau misalnya kita pingin suara musiknya yang punya sendiri segala macam juga bisa. Kita tinggal ke My Music, kemudian di sini di import. Kita cari dari komputer kita sendiri gitu ya. Misalnya musik IDM. Contoh aja misalnya project kita masukin. Nah, ini tinggal kita tarik. Kita taruh sini aja. Contohnya seperti ini jadinya. Oke. Ini gitu ya. Jadi kalian tinggal perhatikan menu yang di bagian atas ini. Memasukin titel, kemudian contoh lagi memasukin transisi. Contoh gini transisi. Ini dari teks ngaget langsung gitu ya. Kita mau buat efek transisi. Berarti kita tinggal klik transition. Di sini banyak banget ya. Contoh misalnya yang pertama aja deh. Misalnya kayak gini. Kalian mau lihat previewnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini kalau kita tarik, masukin aja ke sini. Mau di bagian atas boleh, di bagian bawah juga. Kalian di bagian atas, kayak gini. Nanti bedanya adalah transisi ini membuat efek perpindahan dari frame-nya. Kelihatan nggak? Kayaknya berat banget. Tuh,
ya. Itu yang bagian sini deh. Gitu ya. Jadi intinya potong, sambung, tambah. Hanya itu aja editing video ya. Potong, sambung, tambah. Tapi ingat itu videonya harus compatible dulu dengan. Kemudian di sini selain tadi ada media untuk masukin file, audio untuk ngedit-ngedit suaranya, untuk nambah-nambahin suaranya, title untuk nambahin teks, transition untuk mindahin efek perpindahan antar frame. Di sini juga ada namanya efek. Efek ini yang langsung nanti nempel di videonya. Contoh begini. Kita coba pakai yang ini ya. Kita klik. Nah, ya misalnya di sini atau ditaruh di atas juga boleh. Jadi efeknya kayak gini. Contoh misalnya kita taruh di sini. Ini. Nanti efeknya jadinya seperti ini. Tuh. Seperti itu. Oh, kurang panjang. Tinggal kita klik. Efeknya kita panjangin durasinya sampai di mana. Contoh sampai di sini. Oke, misalnya Pak, saya mau musiknya di bagian awal nggak terlalu ini, langsung pingin yang ada bassnya misalnya. Kita cari dulu sampai mana. Jadi kalian juga harus sering-sering ini ya, dengar musik yang bakal jadi backsound, karena video juga biasanya emosinya kalau penonton tergantung dengan audionya, tergantung dengan backsoundnya. Nah, misalnya di sini kita mau edit seperti ini. Dari sini kita potong aja audionya. Kemudian ini kita hapus. Kemudian ini tinggal kita repeat seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk audio segala macam, kalian bisa pilih bagian mana yang ingin dimasukin gitu. Semuanya bisa. Yang penting icon atas, kemudian di sini juga ada elemen. Elemen ini fungsinya kalau kalian tahu, di sini ada kayak model apa? GIF kayak gitu ya. Contoh yang ini. Kayak gitu. Ini efek-efek tambahan atau enggak, kalau nggak salah di bagian ada, nah efek-efek kayak gini, ini namanya elemen, jadi ditambahin langsung di depan dari audionya. Atau ini ada kayak model black. Oh, ini bentar di download dulu ya. Ini kalau banyak akun-akun yang ada gambar logo downloadnya, berarti kita perlu ke downloadnya dulu biar bisa diaplikasikan atau diterapkan di video kita. Ini enak banget kalau pakai Filmora ini. Jadi semuanya udah ada template-templatenya. Nggak pusing-pusing membuat saturation atau color balance segala macam. Kayaknya di sini nggak pusing-pusing ya. Di sini udah ada banyak banget. Apalagi biasanya orang-orang itu suka warna-warna yang gradasi segala macam itu. Di sini sudah ada efek-efeknya. Kalau bahasa di handphone itu filter ya, filter. Nah, setelah ini kita coba ekspor. Nah, ekspor. Kita coba ekspor. Kemudian kalau untuk ekspor,
Langsung aja pilih MP4 nggak masalah. Kalau AVI terlalu besar, kita lihat size-nya di sini. Bisa sampai, kalau yang untuk MP4 cuma 100 teman, kalau ke AVI dia bisa 2 kali lipatnya gitu ya. MP4, kemudian kita tinggal ekspor, pilih kalau ini nama videonya apa, kemudian ini foldernya, setting-setting kayaknya nggak perlu ribet-ribet dulu deh, langsung aja ke ekspor gitu ya. Secara otomatis nanti jadi jadi video yang sudah lengkap dari atribut-atribut yang kita tambahin. Gitu. Di sini ada buat YouTube juga ada ya, langsung klik segala macam, bisa langsung jadi untuk akun YouTube segala macam. Ini untuk DVD, untuk kaset, masukin kasetnya di burning, nanti langsung kelihatan size burningannya di sini. Cuman sebelumnya untuk Filmora ini rata-rata banyak yang trial. Nah, kalian harus masukin dulu, ada di help, kemudian di offline activation ini ya. Nah, kalian harus masukin dulu nih. Nanti Bapak kirim filenya, ini ada, gue udah siapin. Nah, jadi kalau kalian udah download, tinggal nanti masukin salah satunya aja. Satu, yang di bagian lisensi email, kalian masukin coba yang atas, kemudian di bagian request and kode, kalian bisa masukin yang ini. Tapi setelah diinstal dulu ya, install dulu, kemudian di bagian atau nanti kalau memang nggak bisa, Pak, kok ternyata nggak bisa, tetap ditolak. Kalian nanti masuk ke Tax Manager, klik kanan aja ke Tax Manager. Kemudian nanti dilihat di bagian detail. Tunggu dulu ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau kalian udah ngedit bagus-bagus, kemudian ada yang hasilnya itu trial gitu ya. Nah, kita ke detail, dari proses pindah ke detail, kita cari di bagian Filmora. Nah, Filmora ini nanti di bawahnya itu biasanya ada WP. WP itu nanti dimatiin dulu ya. WP dimatiin, kemudian baru diinstal. Tapi coba dulu aja. Kalau memang apa namanya bisa langsung, alhamdulillah. Biasanya sih banyak yang bisa langsung masuk ke help, kemudian langsung activation, offline activation. Kalau udah bisa, syukur. Kalau belum, nanti kapan bisa ketemu, kita mau belajarin tentang crackingnya atau membuat lisensinya. Itu aja ya. Jadi untuk Filmora ini tampilannya seperti ini, mudah banget sebenarnya. Hanya ada media untuk masukin videonya, audio untuk masukin audionya, kemudian title, kemudian transition, kemudian efek, ada elemen. Kemudian ada yang nanya lagi, Pak, kalau dilihat videonya Bapak misalnya, itu ada yang kayak model durasinya dipercepat. Kalau untuk mempercepat durasi segala macam gampang, tinggal kalian aja klik di bagian audio videonya, kemudian nanti kalian ini ada yang namanya timing. Nah, di sini ada time, mau di slow atau di fast. Contoh kalau kita fast, videonya kita buat 8 kali lebih cepat. Secara otomatis nanti video ini akan lebih pendek ya. Jadinya seperti ini. Lebih berat ya. Waduh, malah klik tutup. Buka lagi deh. File ini nanti Bapak kirim ke WA salah satu teman kalian aja ya. File ini nanti tinggal kalian belajar download. Tapi ini yang aplikasi yang buat komputer. Nanti kita coba yang pakai ini juga ya. Yang kita pakai apa namanya? Kita pakai Handmaster aja. Nggak apa-apa untuk yang di handphone. Kita belajar sana juga. Tapi yang penting
kalau belajar editing video, itu kalian harus punya alatnya dulu. Punya aplikasinya dulu. Dan setelah itu insya Allah akan mempermudah kalian untuk bereksplor. Atau bahasanya kayak membuat-buat video segala macam, kayaknya kalau kalian belum pernah sama sekali punya punya aplikasinya, kayaknya sampai kapanpun susah gitu ya untuk belajarnya. Tapi kalau kalian udah punya aplikasinya, kayaknya enak. Nanti kalau ketemu Pak, kayaknya saya untuk ke downloadnya susah segala macam. Kapan ketemu nanti bisa ini juga bisa Bapak share gitu ininya, bisa share aplikasinya. Oke. Nah, itu gambaran kita kalau belajar editing. Jadi, belajar editing sebenarnya langsung penerapan penggunaan aplikasi. Cuman kayaknya kurang seru kalau nggak ketemu langsung atau nggak tutorin gitu. Karena ada-ada aja, biasanya ada yang tahu-tahu, Pak, kok tampilan saya sama tampilan Bapak beda? Ya langsung emosi ujung-ujungnya kan kalau online. Tahu-tahu ngelihat laptop kalian dibanting, kayaknya kan nggak tega Bapak ngelihat begitu kan. Nah, sebenarnya ada waktunya kapan bisa ketemu gitu ya. Atau nggak gini, kira-kira yang bisa nge-lobby lab Wiji, bisa nggak? Wiji ada nggak, Wiji? Ada Pak, ada hadir. Oke, kalau memang Wiji bisa gitu, minggu depan coba kita ketemu di lab gitu. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah ntar saya konfirmasi sama admin untuk ngelobi lab. Karena kalau online kayak gini terus cuman ini doang gitu ya, kayak formalitas ketemu aja lewat online gitu. Jadi susahnya seperti itu. Bapak sebenarnya pinginnya kapan bisa ketemu, kapan bisa langsung ngajarin kalian tuh kayaknya lebih